Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Sobat, bersama saya Surakunto B dari Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga. Pada kesempatan ini dalam program Suara Buruh mengangkat tema Duh Gaji Kecil, Kebutuhan Hidup Besar. Sobat, ketika para buruh hanya memiliki sumber pendapatan berupa gaji atau upah, maka pencapaian kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam kenyataannya, jumlah gaji relatif tetap. Sementara itu, kebutuhan hidup selalu bertambah. Adanya bencana, sakit, sekolah, tambah anak, harga barang naik, listrik, telepon, biaya transportasi, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kualitas kesejahteraan rakyat, termasuk buruh, semakin rendah. Sementara itu, dalam sistem kapitalis yang juga dianut oleh Indonesia, peran negara diminimalkan sebatas pengatur. Kenyataan yang terjadi adalah negara mengabaikan kesejahteraan rakyat. Prinsipnya, siapa yang mau hidup sejahtera, dia harus bekerja dan mencari pendapatan sesuai dengan kemampuannya. Tidak bekerja atau bekerja dengan gaji kecil. Sementara kebutuhan hidup cukup besar, menjadi resiko hidup yang harus ditanggung setiap warga negara. Negara berlepas diri dari pemenuhan kebutuhan dasar primer warga negara, apalagi kebutuhan sekunder dan tersier. Sobat, negara biasanya baru mengucurkan dana gratis darurat untuk membantu rakyat ketika krisis kehidupan ekonomi sosialnya sudah sedemikian parah, seperti JPS, jaring pengaman sosial, pengobatan gratis, dan sebagainya. Itu pun dalam jumlah terbatas, dengan syarat yang sering memberatkan dan yang jelas sifatnya hanya sementara atau sesaat. Belum lagi besarnya kebocoran dari dana-dana seperti itu. Walhasil jumlah yang diterima rakyat sangatlah minim. Pada sisi yang lain, kekayaan alam yang melimpah ruah sangat banyak di hampir seluruh pelosok negeri ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu pengusaha dan penguasa, untuk memenuhi nafsu kaya raya dan nafsu berkuasa semata. Kolusi intra dan antara pengusaha dan penguasa menjadi praktek KKN, kontrak karya, hak eksploitasi, dan sebagainya terjadi setiap hari tanpa memperhatikan kesengsaraan hidup kaum buruh. Bagi buruh dan komponen rakyat lainnya, jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder untuk hidup lebih nyaman, kebutuhan primer untuk makan saja sangatlah sulit. Kondisi yang menimpa kaum buruh tersebut sebenarnya tidak jauh beda dengan mayoritas rakyat atau kaum lainnya selain buruh. Artinya, problem kesejahteraan ini lebih bersifat problem sistemis daripada hanya sebatas problem ekonomi. Apalagi problem buruh yang cukup dengan penyelesaian antara buruh dan pengusaha semata. Sobat, jika hendak menyelesaikan problem kesejahteraan buruh ini, baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara makro, tentu penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat yaitu kasuistis dan sekaligus dibarengi oleh usaha penyelesaian bersifat sistemis integralistis. Bila penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat kasuistis dan parsial, sepotong-sepotong, maka problem mendasar seputar kesejahteraan hidup kaum buruh dan rakyat secara menyeluruh tidak akan selesai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.